Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amalia Firdausi, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 127 dari Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata 1.4, yaitu pembuatan keyakinan kelas. Berikut akan kita saksikan bersama proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas dan bagaimana proses dalam pembuatan keyakinan kelas. 1 jam ini akan kita pakai. Kita kan sudah mau ada di penghujung semester. 9A Bu Dina mau kelasnya itu tetap bagus, bukan hanya di depan kita tapi dari sini. Ya, memang kalian baik itu dari hati kalian, bukan karena di depan. Oke, hari ini di sini sudah ada kertas hitam, ada kertas pink dan ada kertas kuning. Yang pertama akan kalian lakukan adalah Bu Dina akan memberikan kalian 1 anak 2 sticky note. Yang pertama silakan kalian tuliskan di sini hal-hal yang tidak kalian sukai selama kalian berada di kelas 9A. Ya, apapun itu tanpa memberikan nama. Silakan ditempel. Bu Dina tidak akan membacakan biodatanya atau identitasnya. Kemudian harapan kalian. Kalian pengen 9A seperti apa? Kelasnya seperti apa? Kemasnya seperti apa? Pelajarannya seperti apa? Fasilitasnya seperti apa? Kemudian nanti dari hal-hal yang tidak kalian sukai dan harapan kalian nanti akan kita tuangkan dalam keyakinan kelas yang akan disepakati oleh semua siswa. Ya, oleh semua siswa. Kalian keluarkan unek-unek kalian apa yang tidak kalian sukai, silakan kalian tuliskan di sini. Tanpa melihat Bu Dina, tanpa melihat teman kalian, tanpa menyebutkan guru. Ya, yang tidak boleh menyebutkan guru. Kemudian kalian tuliskan harapanmu. Harapan kalian seperti apa? Nanti akan kita buat melalui perencanaan kelas. Ya, stop. Kenapa dibuat seperti ini? Bu Dina mau 9A bagus, depan, belakang, luar, dalam. Ya, oke. Sekarang Bu Dina minta tolong dibantu untuk bagi sticky note. Setelah saya menjelaskan tahapan dalam pembuatan keyakinan kelas, tahap pertama yang saya lakukan adalah membagikan 2 lembar kertas post-it pada masing-masing siswa untuk menuliskan keluhan selama di kelas dan juga harapan-harapan mereka ke depannya. Pada penulisan tersebut, tidak saya perintahkan untuk mencantumkan identitas. Pada tahap yang kedua, setelah siswa menuliskan pada lembar post-it, kemudian mereka menempelkan pada kertas asturo berwarna hitam dan juga pink. Untuk yang berwarna hitam adalah keluhan-keluhan mereka selama di kelas, sedangkan warna pink adalah untuk harapan mereka ke depannya. Pada tahap ketiga, kemudian saya merangkum apa yang menjadi keluhan dan juga harapan dari siswa. Kemudian kita tuangkan secara bersama-sama ke dalam keyakinan kelas yang berisi kalimat-kalimat positif dan membangun. Pada tahapan keempat, setelah semua dituangkan dalam keyakinan kelas berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama, kemudian semua siswa menandatangani keyakinan kelas yang telah dituliskan. Dan berikut ini adalah hasil dari keyakinan kelas yang telah dibentuk oleh kelas 9A. Dan hasil keyakinan kelas tersebut saya jadikan banner, kemudian saya tempel di kelas 9A. Terima kasih.
dengan Amin. Bapak Ismail Rahman. Betul. Dari mana Bapak? Saya dari Lampung, Bu. Loh, jauh Kenapa? sekali. Kaget ya, Bu. Iya. Aduh, ada yang arek Jember asli. Ini dengan ibu siapa nggih? Di Lampung juga cuacanya hujan Bapak Ismail. Sama, posisinya sedang gerimis-gerimis gitu loh, Bu. Ibu Titi Andayani, selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ibu Lili Sugiyarti, selamat malam. Selamat malam. Dari mana Ibu? Dari Situbondo, Oh, Jawa Situbondo. Timur. Jawa Timur ya. Dari SMP atau SD. SD? SD 2 SD berapa? Talkandang. SD Talkandang. Iya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Ada Bapak Sumarno. Iya. Bapak Sumarno Priyadi. Selamat malam Bapak. Enggak seminar, Bu. 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 Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Di Lampung terdengar jelas, Bu. Oh, enggak. Jelas. Enggak. Cuacanya, Bu. Selamat malam, Bu. nggih, selamat malam Pak Sumarno. Ini biasanya kalau hujan gini daerah rumah saya sering padam. Semoga saja cuacanya mendukung, listriknya juga tidak biar Cuaca di sini mendung, Bu. Berawan takutnya hujan nanti. Di daerah mana Pak Sumarno? Di kota. Situbondo Kota. Takutnya pas acara hujan. Bismillah, semoga tidak Bapak. Bapak ini yang sudah punya virtual background bisa dipakai ya? Punya belum, Bu? Masih di Iya. jalan, Bu. Ya, nanti Saya ganti ke mohon maaf ini, Bu. Tidak bisa open kamera karena riskan terpental dari room. Oh, nggih. Pak Hafiz, saya coba hubungi PLN, Bu. Insya Allah aman. Terima kasih Pak Hafiz. Ini Pak RT-nya Perumahan Kalimas ini. Terima kasih Pak Hafiz atas bantuannya. Oke, masih kurang 3 menit. Oke, Ibu Retno dari SMN 1 Jangkar hadir. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu, apa sudah ada yang mencoba PMM-nya dibuka? Sudah ada yang mencoba? Mohon maaf, Bu, tanya, Bu. PMM-nya kan di Merdeka Belajar, ya, di platformnya itu ya? Iya. Di pelatihan mandiri. Oh iya. Usahakan untuk besok malam semua sudah siap.
Jadi besok kita bisa langsung eksekusi di topik tentang thinking positif. Di pelatihan mandiri ya, Bu ya. Oke, di pelatihan. Iya. Makasih ya, Mbak ya. Oke. Alhamdulillah semoga malam ini kegiatan berlangsung dengan baik dan sukses semua. Terima kasih Mbak Sukarso. Bapak Ahmad Rizal, SDN 1 Perante. Perante Situbondo ini mana Pak? Ahmad Rizal. Ada Pak Eko dan Pak Hafiz. Oh, ada Pak Ridwan juga ini kayak ini. Selamat malam, Pak Eko. Ya, ada pelatih bola ternama ini dari Besuki. Ditemani Pak Ridwan ya. Masih kemute. Oh, ada Pak Hafiz juga. Hafiz. Selamat malam, Bu Dina. Selamat malam Pak Hafiz. Minta tolong dikondisikan listriknya. Siap, Bu. Sudah saya Hari ke hubungi depan. petugas PLN. Apa nyala? Dari SD 3 siapa aja Pak Hafiz? Dari SD 3 ada Pak Eko, ada Bu Wiwin, ada Bu Hartina, Bu Dina. Oh, cuma beda room ya? Bu Sinta. Mungkin beda room, Pak. Iya, iya. Tadi sudah selesai sholat maghrib, lihat grup jam 18 langsung on. Iya, mohon maaf saya lupa ngubahnya itu. Soalnya janjinya jam 6 mau buka room, ternyata malah belum diedit. Mohon maaf, mohon maaf. Oke. Kalau di grup kalau tidak salah itu ada sekitar berapa ya? 100 lebih. Ada 194 peserta. Ini sudah dibagi per kelas, Bu Dina? Iya, sampun. Ada 6 room. Karena Pak Hafiz nggak coba ikut CGP? Sementara ini masih baru selesai PPG, Bu Dina. Oh iya. Ibu Teti SMN 1 Banyu Blugur hadir. Terima kasih Bu Teti. Selamat malam. Insya Allah berikutnya akan ikut, Bu Dina. Siap. Desember kemarin itu pengumuman. Yang apa itu? PPG-nya ya? Iya, pengumuman kelulusannya. Oh, alhamdulillah. Sebentar. Enak itu aja. Ada Mbak Nurul Ainiyah di sini kayaknya dari SMP 1 Banyu Blugur. Terima kasih sudah ikut bergabung.
Selamat malam yang baru bergabung. Iya. Bismillah. Ada Ibu Kiki Rizky. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Mbak. Dari SD atau dari SMP? SMP Satap 4 Panarukan. SMP Satu Tempat. Iya. Pengajar mapel apa? Matematika. Matematika. Di sini gabungan semua ya, ada yang SD, ada yang SMP. Ada Ibu Gita. Ada Ibu Gita? Waalaikumsalam. Bagaimana cuacanya Ibu? Alhamdulillah gerimis. Gerimis. Ya, semoga cuacanya baik sampai nanti acara selesai. Mau mana? Ya. Kita sepakati pukul 7:10 ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Ini sudah ada 49. Dot. Bapak Ibu, kira-kira setelah mengikuti kegiatan ini, apa harapan dari Bapak Ibu kalau melihat dari judul BIMTEK-nya? Monggo, mungkin kira-kira setelah melihat judul BIMTEK, sebuah restitusi, kira-kira harapan Bapak Ibu ke depannya setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin ada yang mau sharing? Mohon izin Bu Pipi, Bu Dina. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih baik Bu. Kalau dilihat dari pengertian dari restitusi sendiri, karena banyak sekali permasalahan sering kita temukan di sekolah, entah itu dari murid ataupun dari komplain dari wali murid gitu Bu. Betul. Jadi sekarang kami ingin belajar lebih mendalam lagi tentang BIMTEK penerapan restitusi ini, sehingga nantinya kita bisa menerapkan di sekolah kami masing-masing. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hafiz. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, kira-kira apa keinginan ke depannya setelah mengikuti BIMTEK ini? Ada Pak Budi Prima. Kami berharap ada sharing terkait beberapa contoh budaya positif di sekolah yang memberikan impact pada karakter peserta didik. Oke. Baik, nanti kita buat sharing, bercerita bagaimana Bapak Ibu mungkin ada pengalaman selama di sekolah, kemudian kita terapkan juga atau kita hubungkan dengan materi pada malam hari ini. Karena memang setelah pandemi memang sangat mempengaruhi dari karakter siswa-siswa yang ada di sekolah kita. Mungkin tidak hanya saya, tapi Bapak Ibu guru yang lain juga akan merasakan seperti itu. Ternyata pandemi sangat berdampak sekali, terutama pada karakter siswa. Dan kalau kita tidak bisa menengahi hal tersebut, kejadian-kejadian tersebut tidak akan, pasti akan selalu berulang. Oleh karena itu kita akan lihat kira-kira perilaku seperti itu, pembiasaan atau karakter seperti itu karena hal apa sih. Malam hari ini akan kita kupas bersama-sama, akan kita kupas tuntas. Oke, kita tunggu masih azan Isya nih.
Baik, sesuai dengan kesepakatan, ini sudah ada lebih 4 menit dan sudah ada kurang lebih 68 peserta. Oke, baik, Bapak Ibu sudah stay di room. Saya minta reaksinya, silakan diberi jempol dulu Bapak Ibu. Supaya semangat pada malam hari ini, biar nggak loyo. Meskipun hujan tidak boleh loyo. Saya mau jempolnya mana? Oke, terima kasih. Jempolnya lagi, ada Bu Lilin, jempolnya mana Bu Lilin? Semangat Bu Lilin, semangat. Oke, terima kasih yang sudah memberikan jempol pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyediakan waktu untuk bergabung dengan kegiatan BIMTEK pada malam hari ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini yang merupakan malam kedua BIMTEK restitusi sebagai penguatan budaya positif di sekolah. Kita bisa berjumpa lagi pada sesi yang kedua bersama saya Ibu Dina Amalia Firdausi dari SMPN 3 Besuki. Oke, Bapak Ibu yang telah hadir di tengah-tengah kita, pada malam hari ini kita akan banyak mengupas tuntas tentang bagaimana budaya positif, bagaimana kita akan menangani siswa, bagaimana kita akan mengetahui kira-kira kebutuhan siswa, kemudian perilaku dan perbuatan, kemudian bagaimana cara kita untuk menguatkan motivasi intrinsik dari seorang siswa. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Oke. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah lanjut ya. Sudah muncul. Oke. Pada malam hari ini kita akan belajar atau akan sharing tentang apa itu budaya positif. Oke. Baik, salam bahagia Bapak Ibu hebat. Bapak Ibu guru hebat pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, sebelum saya mulai, nah ini kayaknya biar semangat malam hari ini, malam hari ini saya mau berpantun Bapak Ibu. Tapi sebelum saya berpantun, nanti ada syaratnya. Ketika saya melakukan pantun, saya ingin Bapak Ibu jawab cakep. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Oke, baik. Jalan-jalan bertemu wanita cantik, jawabannya? Cakep. Oke, cakep. Bingung tertegun mencari alamat. Dijawab dong. Cakep. Cakep. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Semoga acara ini bisa membawa manfaat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua pada malam hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk sementara izin saya mute semua dulu, nggih. Baik. Sebelumnya ingin saya coba tanyakan, Bapak Ibu bisa diketik juga ya. Silakan Bapak Ibu boleh berpendapat tentang slide berikut ini. Oke. Kita ada pertanyaan pemantik di sini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Bisa dituliskan di chat. Atau mungkin ada yang mau raise hand? Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak. Selama ini kita sebagai guru merasa bahwa hukuman itu pasti akan mendisiplinkan anak. Iya, oke, sudah ada yang
Mendisiplinkan tidak harus dengan hukuman. Ada Ibu Dwi Safiatin. Setuju, ada Bu Triwati. Duh, oke. Tidak. Wow, menurut Pak Eko tidak. Ibu Selfrianti tidak setuju. Ibu Jamilah setuju. Waduh, banyak yang setuju. Ibu Dwi Setiawati tidak setuju. Oke, Bapak Ansori. Wah, selamat malam Pak Ansori. Nanti kita bisa sharing di sini ya. Kita bisa kolaborasi. Oke, baik. Kira-kira ada yang mau berpendapat? Kira-kira kenapa? Monggo Bapak Ibu. Kenapa hukuman itu tidak setuju jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ada yang menjawab belum tentu. Wah, ada Bu Lilin setuju. Bu Lilin mungkin mau berpendapat? Ya. Mohon izin, Siapa yang Bu mau Bibi. berpendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak, karena memang menurut saya ada beberapa anak yang memang membutuhkan sesuatu yang agak ekstrim untuk bisa membuat mereka disiplin. Kecuali mungkin ada memang beberapa anak yang bisa didisiplinkan dengan kata-kata yang memotivasi, itu ada. Tetapi tidak semua anak bisa seperti itu. Itu menurut pengalaman saya, Bu Dina. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain juga ada pengalaman yang berbeda dengan saya. Monggo, silakan. Itu saja pendapat dari saya, Bu Dina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sesekali perlu, tapi hukuman yang positif. Wah, ini Ibu Titin Rahmatillah. Seperti apa kira-kira Ibu hukuman yang positif, Ibu? Ada Ibu Titin? Oke, sekarang kita coba masuk ke pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, mungkin ada yang berpendapat. Oke, setuju. Setuju, oke. Wah, setuju lagi Bu Lilin. Oke. Baik, yang terakhir. Nah, itu biasanya. Sedangkan disiplin itu berasal dari dirinya sendiri muridnya. Jadi mereka yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan dia itu pasti bermanfaat dan dia sadar secara utuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dwi. Monggo ada lagi Bapak Ibu yang lain mungkin? Kira-kira apa sih bedanya antara hukuman kemudian pendisiplinan? Ya, saya Bu. Oke, ada Ibu Kiki. Silakan Ya, Ibu. untuk kalau disiplin positif itu lebih ke memberikan alternatif lain pada peserta didik, sedangkan kalau hukuman itu biasanya hanya berupa larangan saja seperti itu. Dan untuk hukuman biasanya kita itu merespon perilaku peserta didik itu dengan cara yang istilahnya kasar atau kurang baik. Sedangkan jika disiplin positif itu kita mengakui dan menghargai upaya peserta didik dan tingkah laku mereka yang baik seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kiki ya. Oke. Nah, coba kita lihat sekarang di sini. Oke. Disiplin itu merupakan tindakan untuk memperbaiki sebuah kesalahan anak yang diperbuat tanpa membuat rasa malu. Ya, bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah pembiasaan yang baik untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan hukuman itu merupakan tindakan yang hanya fokus pada kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Oke. Nah, kemudian hukuman di sini juga
akan membuat siswa merasa malu, kemudian membuat anak akan mengingat selamanya bagaimana dia dipermalukan. Seperti kita ketahui bahwa memori anak-anak itu sangat mudah ingat jika mereka mengalami hal-hal yang negatif atau dipermalukan seperti itu. Jadi itu yang akan kita hindari dan semoga nanti bisa kita lakukan di sekolah maupun di kelas Bapak Ibu. Baik, nah dari sini Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku dari manusia. Ya, ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, baik. Kalau untuk kira-kira siapa yang setuju untuk menghindari ketidaknyamanan? Kira-kira ini motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Silakan diketik di chat. Kira-kira untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini masuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Silakan diketik di chat room. Ekstrinsik. Oke, ekstrinsik, bagus. Oke, baik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini masuk ekstrinsik atau intrinsik? Ada yang jawab intrinsik, ada yang jawab ekstrinsik. Ini ada siapa? Ada Pak Budi. Coba kita tanya Pak Budi. Pak Budi, kenapa bisa memilih yang kedua ini sebagai intrinsik? Ada Pak Budi? Pak Budi. Oke, monggo Pak Budi, silakan. Pak Budi Sulaksono dari SMPN 1. Mengapa yang kedua Bapak memilih bahwa mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu termasuk intrinsik, motivasi intrinsik? Pak Budi, adakah yang menjawab intrinsik? Oke. Ya, baik Bapak Ibu, untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini berarti masuk dalam motivasi ekstrinsik. Berarti ketika Bapak Ibu nanti yang bisa maju, Ibu beri bintang. Nanti yang bisa maju, Ibu beri permen. Ini berarti salah satu kegiatan yang malah menekan motivasi intrinsik dari anak. Nanti yang bagus akan Ibu ranking. Nanti yang bagus akan Ibu pampang. Nanti yang tidak mengerjakan akan Ibu tempel. Ini malah akan mematikan motivasi intrinsik. Karena anak itu akan merasa takut dan mereka hanya ingin mengejar sebuah penghargaan. Seperti itu. Sekarang yang ketiga, motivasi perilaku manusia menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira untuk motivasi yang ketiga, intrinsik atau ekstrinsik? Silahkan diketik. Ekstrinsik, intrinsik. Wah, oke. Intrinsik. Oke. Berarti Bapak Ibu sekarang sudah mulai tahu ya, apa itu motivasi ekstrinsik, apa itu motivasi intrinsik. Ya, baik. Kita lanjutkan. Baik, sekarang kita akan masuk dalam hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, sebelum kita mulai, saya ada sedikit kuis yang akan saya share di chat room. Oke, sebentar. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Bapak Ibu, ada satu kuis. Silahkan Bapak Ibu kerjakan, ada di meeting chat. Ya, silahkan Bapak Ibu coba kerjakan. Akan kita cek kira-kira apakah jawaban Bapak Ibu sudah sesuai atau tidak.
Monggo, silakan. Yang sudah selesai mungkin bisa memberi jempol. Saya tunggu. Kita akan lihat apakah Bapak Ibu bisa membedakan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Oke, yang sudah bisa memberikan jempol. Oke, di sini sudah ada Ibu Dwi Safiatin yang sudah mengerjakan. Monggo Bapak Ibu yang lain. Oke, Bu Safiatin dan oke, thank you. Monggo. Ada 5 soal di sana, Bapak tinggal pilih apakah itu hukuman atau konsekuensi. Akan kita lihat kira-kira nilainya bagaimana. Oke, yang sudah mungkin bisa kasih jempol. Bisa ya? Ada di meeting chat. Waduh, Bu Dwi Setiawati, skor 5/5. Oke. Maaf Bu, join. Oke, baru join. Soal belum tahu. Oke, tidak apa-apa Pak. Ismail Bahanan. Oke, coba kita lihat lagi. Saya intip lagi nilainya kira-kira sudah ada berapa yang masuk ini ya. Waduh, sudah banyak. Oke. Oke, ada Pak Maskur, ada Bu Wiwi, ada Bu Asti, ada Bu Mei, ada Pak Fahmi, ada Pak David, Bu Yanwarti Pertiwi, Novita Sari, Siti Amanah, Ibu Nurul. Oke. Ada Bu Fah. Oh, ada Mbak Fahmi Motik. Oke, Bu Safiatin 5/5. Wah, expert sekali. Terima kasih. Ada Ibu Desi. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Oke. Oke. Kita lihat di sini. Yuk. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Oke, ada yang jawab. Ada yang jawab hukuman, konsekuensi. Oke, kita coba ya, Bu. Oke, 10 menit. Adalah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Ayo. Oke, konsekuensi. Oke, berjemur di lapangan basket pukul 12. Waduh, panas-panasnya ini. Karena mengobrol dengan teman, hukuman atau konsekuensi. A, B. Ya, hukuman. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini saya sering pada waktu SD. Hukuman. Oke, hukuman. Baik, terima kasih. Wah, 5/5 betul semua ini ya. Oke, sekarang dari kuis tadi, kira-kira siapa yang bisa
menjelaskan. Jadi perbedaan dari hukuman ini Bu Dina, kalau konsekuensi seperti ini. Monggo silakan Bapak Ibu. Ada yang mau berkomentar? Oh, ternyata selama ini yang saya lakukan itu adalah hukuman. Monggo. Ayo, silakan. Ada yang mau berkomentar? Ini kenapa? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Dengan siapa ini? Transfer mana dong kan? Ya, ada Pak Budi. Monggo silakan Pak Budi. Ternyata selama ini saya salah. Ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata bukan konsekuensi, tapi hukuman. Oke, Pak Hafiz silakan. Mohon izin, Bu Dina. Ya. Kalau Betul berapa tadi menurut- Pak Hafiz? Ya, Bu. Betul berapa tadi? Tadi Skornya? saya loading, Bu. Nggak bisa dibuka. Oke, jadi sekarang kira-kira setelah kita mengerjakan kuis tadi, tahu nggak kira-kira perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau menurut saya, hukuman itu merupakan satu akibat dari pelanggaran atau kesalahan. Hukuman itu akibat dari suatu pelanggaran. Baik, kemudian Untuk konsekuensi adalah merupakan persetujuan gitu, Bu. Apabila kita melakukan ini, jadi harusnya seperti ini, begitu, Bu. jika Kalau kita menurut melakukan iya. Kemudian ada lagi mungkin ada yang mau berkomentar, saya coba lihat di sini. Ada Pak Budi Prima, konsekuensi akibat dari sebuah perbuatan yang telah dilakukan. Oke, kemudian ada Bu Dwi. Ada Bu Dwi, hukuman tidak relevan dengan jenis kesalahan yang diperbuat. Oke, misalnya, ya, mematahkan pensil temannya. Biasanya, ya sudah diberi hukuman seperti tadi, mengosek WC, kemudian menyapu halaman, ya. Jadi tidak ada hubungan antara kesalahan yang dia perbuat dengan hukuman yang diberikan. Sedangkan konsekuensi itu masih ada hubungan. Misalnya ketika dia mematahkan pensil, konsekuensinya apa? Seperti itu. Untuk menebus kesalahan yang dia lakukan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya? Oke, ada Pak Sukarso. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, perlu terjadi dan sifatnya mendadak. Sementara konsekuensi telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Oke, ada Ibu Siti. Konsekuensi adalah tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipenuhi. Oke, berdasarkan kesalahan yang dia buat ya Bu ya. Jadi ada hubungan. Kemudian ada Ibu Andrea. Konsekuensi berhubungan atau relevan dengan kesalahan yang dilakukan. Iya, betul. Sedangkan hukuman tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Seperti tadi, berbicara di dalam kelas, kemudian disuruh jemur. Tidak bisa menjawab pertanyaan, disuruh berdiri di depan kelas, memegang misalnya kaki diangkat satu, tidak ada hubungannya, tidak ada relevansi antara kesalahan yang dia perbuat dengan konsekuensi yang akan dia lakukan. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan dulu. Oke, baik di sini. Nah, Ibu Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba gagap saat berupaya menjawab. Sehingga seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu. Malahan beliau meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas karena memegang ujung hidungnya. Sekarang saya tanyakan,
Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Oke, silakan. Hukuman. Iya, betul. Iya, baik. Sekarang Bapak Ibu sudah sadar, sudah tahu ya perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Oke. Baik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Disiplin yang sudah bermakna positif itu ada dua, Bapak Ibu. Ya, disiplin yang membentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Tingkat tertinggi dalam disiplin positif itu adalah membentuk restitusi. Seperti judul pada BIMTEK kita pada malam hari ini, apa sih sebetulnya restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali lagi kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan guru. Dan umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi perbedaan dari restitusi dan konsekuensi, jika konsekuensi itu sudah diketahui oleh seluruh siswa dan mereka mengetahui jika mereka melakukan sebuah pelanggaran, maka mereka sudah memiliki pilihan untuk melakukan sebuah konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, kita mengembalikan lagi kepada siswa, kita mengkondisikan siswa untuk bisa memperbaiki kesalahan tersebut, ya, berdasarkan keyakinan, berdasarkan motivasi intrinsik, mereka menyadari sebuah kesalahan, dan kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan kira-kira bentuk restitusi atau bentuk dia memperbaiki kesalahan itu seperti apa. Jadi sebagai guru ketika melakukan restitusi adalah menggiring siswa untuk menentukan kesalahannya, menanyakan keyakinannya, kemudian kira-kira menanyakan kira-kira solusi apa yang paling tepat dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, di sini perbedaannya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nanti bisa dibaca ini ya. Nah, ini baik. Restitusi itu berfokus pada solusi dan pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan masalahnya. Jadi di sini kita bukan menunjuk siswa, kamu salah, tidak. Tapi bagaimana kita bisa memecahkan masalah secara bersama-sama dengan siswa, dengan mengembalikan lagi kepada siswa. Restitusi juga mengajak murid untuk mengidentifikasi, kita tanyakan lagi, di mana sih letak kesalahanmu? Kira-kira kamu melakukan ini karena apa sih? Seperti itu. Jadi tidak langsung, biasanya karena telat terus seperti itu. Tapi tidak, kita di sini menanyakan lagi, kira-kira kesalahanmu pada bagian apa? Oke, di sini ada Ibu dulu lagi, ada restitusi ganti rugi atau pemulihan kondisi agar kembali ke jalan yang benar. Betul. Dengan menggiring lagi kepada siswa, kita kembalikan lagi kepada jalan yang benar. Dengan menggiring secara perlahan-lahan, menanyakan lagi keyakinannya, menanyakan lagi kira-kira letak kesalahannya di mana, dan mencari solusi dari siswa itu sendiri. Baik. Oke. 6 landasan filosofi dari restitusi. Yang pertama, kesalahan adalah hal yang normal, karena setiap manusia pasti berbuat salah. Setiap manusia juga tahu jika berbuat salah. Siswa-siswi kita sebetulnya tahu ketika mereka melakukan kesalahan. Makanya ketika semakin disalahkan atau dikritik, membuat dia semakin tidak percaya diri dan hanya berfokus pada kesalahan, tanpa menunjukkan letak kesalahannya di mana. Kemudian, proses restitusi ini akan semakin menguatkan setiap individu karena akan menjadi diri sendiri dalam menyelesaikan masalah, memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Kemudian restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap siswa untuk meraih sukses, merasa dihargai, merasa lebih terbuka, merasa lebih didengarkan oleh guru. Nah, merasa mereka memiliki kepercayaan diri yang kuat. Tidak lagi hanya sebagai pihak yang salah, tapi mereka diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian, individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal biasa yang dilakukan, namun masih bisa diperbaiki. Seperti itu. Jadi, kita tidak selalu mengatakan bahwa kesalahan itu mutlak dalam bentuk yang salah. Tapi kita tanyakan lagi,
penyebab dia melakukan perilaku itu, kemudian kita kembalikan lagi kira-kira dia melakukan hal itu untuk memenuhi kebutuhan apa, dan kita kembalikan lagi kepada siswa, kira-kira dari kesalahan tersebut, dia akan mencari solusi seperti apa. Itulah bentuk dari restitusi. Oke, dengan kita melakukan restitusi, maka kita harapkan siswa juga akan memperlakukan orang lain seperti itu, orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih kuat tanpa harus selalu menyalahkan orang lain. Baik. Ciri-ciri restitusi. Nah, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Misalnya nih ada dua orang yang bertengkar, kita panggil, kita dudukkan bersama, kita tanyakan permasalahannya apa, kemudian orang yang sedang bertengkar tersebut kita tanyakan kira-kira dari kesalahan tersebut apa yang kalian yakini sebagai sebuah kesalahan yang sudah kalian lakukan, kemudian solusinya seperti apa. Dari sini kita bisa menggiring sehingga kita dapat memperbaiki hubungan anak yang tadi awalnya mereka bertengkar, kita kembalikan lagi ke kelompoknya sudah dalam posisi yang netral. Karena sudah sama-sama mengakui kesalahan, sudah mengakui dan membuat solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Tawaran, bukan paksaan. Betul seperti tadi yang Ibu Dwi jelaskan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, kembali lagi kepada motivasi intrinsik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan pada tindakan, kemudian fokus pada solusi. Ini yang sangat penting. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika kita kembalikan lagi, mereka sudah menjadi pribadi atau murid yang sudah netral Bapak Ibu, jadi tidak akan ada lagi siswa yang mungkin membicarakan lagi di belakang, kemudian mengejek. Itu adalah salah satu kelebihan dari sebuah restitusi. Nah, di sini sebuah restitusi dan juga konsekuensi ini adalah untuk mengembalikan identitas yang sukses. Misalnya kalau untuk hukuman, ini akan menjadikan mereka sakit dan harus terjadi, kemudian tidak nyaman secara berkepanjangan, korban mendapatkan keadilan, kemudian murid akan merasa tersakiti. Sedangkan kalau untuk konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, sedangkan kalau restitusi merupakan sebuah pilihan. Siswa akan menemukan sendiri pilihan-pilihan dari kesalahan yang dia lakukan sebagai bentuk menebus kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu. Korban biasanya diabaikan. Nah, restitusi korban menjadi mendapatkan ganti. Kemudian kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid dan anak akan mendapatkan penguatan. Yaitu kembali lagi, kita kembalikan lagi pada motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Nah, baik. Selanjutnya, pada kasus ini, Ibu Anas, guru kelas 2 mendapatkan masalah, murid-murid bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas selalu berebutan. Sehingga kemudian Bu Anas mencoba mengandalkan stiker bintang. Nah, setiap muridnya pada saat akan masuk jam. Nah, kemudian pada suatu hari, Bu Anas tidak masuk dan digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk. Apa yang terjadi dan mengapa? Kira-kira berdasarkan motivasi tadi, motivasi anak-anak ini termasuk dalam intrinsik atau ekstrinsik? Silakan diketik. Kira-kira pada kasus ini yang dilakukan oleh Ibu Anas atau yang dilakukan oleh siswa, ini merupakan motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Iya, ekstrinsik. Ya, berarti sudah mulai paham ya Bapak Ibu, terima kasih. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh Ibu guru tadi itu merupakan sebuah penghargaan. Ternyata di sini ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga tidak jauh beda dengan sebuah hukuman. Ketika kita memberikan sebuah penghargaan, ketika kita memberikan sebuah penghargaan, nah, maka siswa itu akan
melakukan motivasi secara ekstrinsik. Jadi penghukuman atau pemberian penghargaan itu merupakan sama-sama sebuah motivasi ekstrinsik, ya. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Betul sekali. Salah satu contoh, ketika Bapak Ibu membuat ranking, salah satu contohnya seperti itu. Ketika kita membuat sebuah ranking, kemudian siapa yang masuk 10 besar, nanti akan Ibu beri hadiah. Misalnya, nanti anak-anak otomatis atau yang nilainya di atas 90, saya masih sering seperti itu dulu, akan saya beri hadiah misalnya, saya beri uang. Nah, otomatis anak-anak untuk bisa mendapatkan penghargaan itu, ada beberapa anak yang pasti akan mencari cara-cara yang sedikit nakal supaya bisa mendapatkan nilai. Ternyata penghargaan yang saya lakukan itu malah tidak memberikan motivasi intrinsik kepada siswa, tetapi malah semakin membuat motivasi ekstrinsik mereka hanya untuk mengejar sebuah penghargaan. Ya, jadi di sini kita luruskan lagi bahwa ternyata apa yang sudah kita lakukan selama ini masih kurang tepat untuk diberikan kepada siswa. Nah, baik. Kalau tadi hukuman kita ganti dengan restitusi, maka kalau di sini penghargaan kita ganti dengan bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kira-kira dalam apresiasi harus ada 3 unsur, Bapak Ibu. Ada pembuka, ada nilai kebajikan, dan ada situasinya. Misalnya, pembukanya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali. Pada situasi apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi pada saat kita melakukan apresiasi, kita fokus dulu. Kira-kira nilai kebajikan apa sih yang dilakukan oleh siswa ini? Kemudian situasinya kapan? Nah, kalau kata-kata pembukanya banyak ya, Bapak Ibu mungkin bisa mengolahnya lagi. Saya menghargai, saya apresiasi, terima kasih. Kemudian kemarin saya melihat, kemarin saya mendengar. Yang menjadi fokus kita di sini adalah nilai kebajikannya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di situ? Nilai kedisiplinan, kemudian nilai kepedulian, ada nilai atau rasa tanggung jawab, seperti itu. Situasinya kapan? Nah, situasinya itu juga kita perhatikan pada saat membantu siswa, pada saat memungut sampah, pada saat mematikan air, pada saat membantu teman yang kesulitan dalam belajar, itu yang harus kita apresiasi. Jadi, hukuman kita ganti dengan restitusi, penghargaan kita ganti dengan sebuah apresiasi. Oke, baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Oh, ternyata ramai sekali ini di chat. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ternyata selama ini apa yang dilakukan oleh siswa itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia. Ada siswa yang terkadang rame. Kadang kita bilangnya, ih rame sekali, kamu rame terus, nggak pernah bisa diem. Misalnya seperti itu. Terkadang ada anak-anak yang melakukan hal tersebut itu untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Supaya dia diakui, supaya dia dianggap, supaya dia terlihat bahwa dia wah, seperti itu. Nah, baik, sekarang coba kita lihat. Apa saja 5 kebutuhan dasar dari manusia? Oke, yang pertama ada bertahan hidup, kemudian memiliki rasa kasih sayang dan diterima, kemudian memiliki kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau power. Misalnya di sini ada salah satu kasus, misalnya ada anak yang bertengkar. Satu anak itu kemudian bertengkar, akhirnya dibalas oleh yang lain. Ketika dibalas, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Kita akan melihat ketika dia membalas hal tersebut, oh ternyata dia melakukan itu untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, 5 kebutuhan dasar atau salah satu kebutuhan dasar itu kita masukkan lagi, kita kembalikan lagi kepada siswa. Kita bentuk lagi sebagai sebuah restitusi, kita kembalikan kepada siswa bahwa salah satu cara untuk bertahan hidup atau survive, meskipun kalian
dipukul atau bagaimana, tidak harus dengan melakukan hal yang sama. Oke, sebentar. Ini ada yang Oke, baik. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi kita kembalikan lagi kepada siswa. Kira-kira anak ini melakukan kesalahan seperti ini karena apa sih? Tidak langsung kita tunjuk, tidak langsung kita fokuskan salahmu di sini. Kita tanyakan dulu, kita flashback lagi. Tapi memang proses seperti ini tidak bisa langsung ya, karena kita memang selama ini sudah terbiasa ketika ada anak yang salah, langsung kita dudukkan, salahmu di sini seperti ini. Tapi kalau dalam bentuk restitusi, kita coba lagi. Kebutuhan dasarnya apa? Apa sih penyebab anak ini melakukan hal tersebut? Nah, baik. Selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan, mengapa harus keyakinan kelas? Bu, bukannya di sekolah itu sudah ada peraturan kelas? Siapa di kelas Bapak Ibu yang sudah ada peraturan kelasnya? Dilarang buang sampah. Kemudian apa? Dilarang datang terlambat. Ada lagi? Dilarang terlambat datang. Kenapa harus peraturan kelas, Bu? Kenapa harus keyakinan kelas? Bukannya sudah ada keyakinan, bukannya sudah ada peraturan kelas. Kenapa harus membuat keyakinan kelas? Adakah yang bisa membantu atau mau berkomentar? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada Ibu Lili Sugiyarti di sini mungkin? Monggo Ibu Lili. Ada yang raise hand ini? Oke. Oke. Oh, di kelasnya Bu Yatin ada kesepakatan kelas. Oke. Bisa diceritakan kira-kira Bu Yatin kesepakatan kelasnya bagaimana? Yeay, monggo Bu Yatin. Ibu Dwi Safiatin. Monggo. Ya, kalau kesepakatan kelas kita membuatnya dengan kesepakatan bersama. Oh, maaf, chat saja. Iya, baik. Kesepakatan kita, oke. Nah, sekarang kita lihat kira-kira keyakinan kelas itu seperti apa. Nah, seperti ini. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Yang di sebelah lagi, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Kira-kira ada yang bisa, ini judulnya salah ya, kira-kira yang keyakinan kelas itu yang mana? Kesepakatan kelas itu yang mana? Oke. Bu Dwi, keyakinan kelas adalah kalimat positif yang disarikan. Iya, betul sekali. Keyakinan kelas itu merupakan kalimat-kalimat positif. Ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami akan menjaga kebersihan kelas. Kami akan mencoba untuk lebih disiplin. Kami menjaga untuk tetap bertanggung jawab terhadap apa yang kami lakukan. Seperti itu. Kami akan lebih peduli kepada teman-teman yang lain. Oke. Yang ada kaminya. Yang kami itu keyakinan kelas. Iya, betul sekali. Yang ada kaminya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya, kira-kira bagaimana sih Bu Dina dalam membuat sebuah keyakinan kelas? Oke. Yang pernah saya lakukan di sini adalah pada waktu itu kebetulan kelas saya ada sedikit masalah. Saya mencoba untuk melihat kira-kira keyakinan kelas apa yang kurang tepat. Bu Dina, apakah ketika sudah membuat sebuah keyakinan kelas itu bisa dirubah-rubah? Bisa. Misalnya dalam sebuah keyakinan kelas ada hal yang ingin ditambahkan, itu bisa kita buat lagi. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang diketahui oleh semua siswa berdasarkan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan. Cara pembuatan keyakinan kelas yang pernah saya buat seperti ini, Bapak Ibu. Di foto pertama, ini anak-anak saya beri dua kertas. Saya ingin mereka menuliskan apa keluh kesah yang mereka rasakan selama ini. Mungkin selama ini ada gesekan-gesekan di kelas.
Kemudian di kertas berikutnya harapan-harapan yang mereka inginkan. Kemudian di sini juga saya sediakan ada kertas berwarna hitam dan ada kertas berwarna pink. Untuk kertas yang warna hitam, ini saya ingin mereka menuliskan ketakutan-ketakutan mereka. Kemudian hal-hal yang tidak menyenangkan selama di kelas itu apa. Mereka tuliskan di sini. Kemudian untuk yang warna pink, mereka tuliskan harapan ke depannya. Keinginannya seperti apa. Nah, setelah mereka tuliskan seperti ini, kemudian kita coba kelompokkan atau kita coba membuat dari kekurangan yang ada di kelas itu dan harapannya kira-kira bisa membentuk apa sih? Kemudian kita jadikan satu, kemudian kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini sudah mencakup semua unsur yang ada pada kertas hitam dan kertas pink. Misalnya, pada waktu pelajaran seni budaya. Oke, biasanya di sini kalau seni budaya itu ada beberapa hal yang mereka biasanya pada saat pengumpulan mereka ambil dari Google, kemudian kadang mereka copy dari temannya, bisa dituliskan di sini. Ya, misalnya di sini tidak boleh melakukan plagiasi. Di sini kemudian harapannya semua siswa bisa mengerjakan dengan jujur. Dari hubungan ketidaknyamanan tersebut tentang plagiasi, kemudian teman-temannya diharapkan jujur, di sini kita bisa membentuk misalnya satu keyakinan, menghargai karya teman, menghargai karya siswa. Jadi yang kita bentuk di situ adalah kalimat-kalimat positif, bukan tidak boleh, dilarang, ya. Jadi yang kita masukkan dalam keyakinan kelas itu adalah kalimat-kalimat positif, menghargai karya siswa, menghargai penampilan teman, seperti itu. Kalau dalam seni budaya, bisa Bapak Ibu kolaborasikan dengan siswa-siswa. Misalnya kalau untuk guru kelas atau guru mapel, Bu Dina berarti setiap guru mapel boleh dong membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas yang diajar? Boleh. Yang pasti keyakinan kelas itu sudah disetujui oleh semua siswa. Kemudian proses yang terakhir itu adalah ditandatangani oleh semua siswa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tanda tangan di sini semua siswanya. Ketika sudah tanda tangan berarti mereka sudah menyetujui keyakinan kelas yang dibuat. Bu Dina, misalnya kalau sudah keyakinan kelasnya dibuat, tapi ternyata masih ada yang melanggar, apa sih yang dilakukan? Kembali lagi, kita kembalikan secara restitusi. Kita kembalikan lagi, kita panggil lagi, kita kembalikan lagi motivasi intrinsiknya, supaya mereka bisa mencari solusi dari apa mereka lakukan yang sudah melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, seperti itu. Ini salah satu pembuatan dari keyakinan kelas. Oke. Iya, betul. Ketertiban, ketentraman, peduli, tanggung jawab adalah bentuk keyakinan kelas. Iya, betul sekali, Ibu. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, sekarang di sini ini saya yang paling suka. Ada 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu itu ada di bagian mana? Di sini ada, oke, jangan saya buka dulu. Saya share lagi, ada kuisnya lagi, silahkan dicoba. Kira-kira saya ingin tahu, Bapak Ibu sudah tahu tidak tentang posisi kontrol? Silahkan dibuka di Bu Dwi manajer, waduh, ini yuk, silahkan. Ada kuis, kita akan lihat apa saja sih posisi kontrol yang ada, dan kira-kira Bapak Ibu bisa menentukan tidak. Silakan dikerjakan, ada kurang lebih 5 pertanyaan di sana. Oke. Adakah yang sudah mengerjakan? Kira-kira Bapak Ibu itu tahu tidak apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu kira-kira di posisi kontrol mana? Manajer. Bapak Suhartono. Oke, manajer. Silakan yang sudah mengerjakan kuis mungkin bisa memberikan jempol.
Ada berapa yang sudah mengerjakan? Coba saya cek. Oke, ada Bu Dwi Safiatin, ada Bu Dwi. Oke, monggo. Kita akan cocokkan nanti. Oke. Coba saya lihat lagi. Waduh, ada Ibu Lulu, ada Ibu Yanuarti, ada Ibu Lilin. Oke. Kira-kira ada yang betul semua nggak? Mungkin yang sudah mengerjakan mungkin bisa beri jempol. Kira-kira posisi kontrol apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan atau pernah Bapak Ibu praktekkan selama di sekolah? Dan kira-kira posisi kontrol apa sebagai seorang guru yang paling tepat dalam melakukan sebuah restitusi? Saya lihat lagi. Waduh. Wah, sudah banyak sekali. Ini ada yang betul semua. Ini ada Ibu Siti Aminah, ada Ibu Dwi S. Oke. Oke, baik. Ada yang 5/5 ya? Oke, baik. Sekarang coba kita lihat. Kira-kira posisi kontrol itu seperti apa sih, Bu Dina? Kita kerjakan ya. Yuk. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Kira-kira bisa di penghukum. Iya, kita coba. Ya. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira posisi apa? Memberi rasa bersalah. Iya, bagus, betul sekali Ibu Siti Aminah. Yang ketiga, ayo dong bantu Bapak, ayo dong bantu demi Bapak, ayo dong bantu. Kira-kira posisinya sebagai siapa? Teman. Oke, kita lihat. Iya, betul sekali, teman. Selanjutnya. Nah, di sini. Peraturannya apa? Kira-kira sebagai posisi kontrol apa? Manajer. Ayo, ada lagi? B, teman. Yuk. D, manajer. Ada lagi? Yang ditanyakan, kira-kira peraturannya apa? Manajer, ada yang C. Kita coba, yuk, termantau. Oke, ya. Jika sudah menanyakan tentang peraturannya apa, kira-kira kamu tahu peraturannya apa? Yang salah di bagian mananya? Itu adalah di bagian pemantau. Ya. Yang terakhir, jika kamu yakini, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki? Kira-kira posisinya apa ini? Pemantau, manajer. D, manajer. Ya, betul. Ya. Oke. Sebagai seorang manajer. Baik. Saya lanjutkan untuk share screen-nya dulu. Nah. Oke. 5 posisi kontrol. Oke. Ada apa saja sih? Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, ada sebagai penghukum. Seperti tadi saya jelaskan, penghukum itu selalu memanggil. Dipanggil, ditunjuk, dihardik, kemudian disindir. Nah, kemudian kira-kira apa saja sih kata-kata yang dilakukan? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nanti Bapak Ibu akan
Nah, kemudian kira-kira hasilnya apa? Yang bisa jadi mereka akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, berbohong. Berbohong karena apa? Tadi, kembali lagi, motivasi ekstrinsik, takut dimarahi. Nah, sehingga ketika melakukan sebuah hukuman, kita tidak bisa akan memberikan sebuah motivasi intrinsik pada siswa. Yang ada malah mereka akan melakukan motivasi ekstrinsik. Supaya saya tidak dihukum, maka saya harus berbohong. Seperti itu. Kemudian, siswa juga bisa akan melakukan seperti ini. Biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi sepertinya kita tidak ada, siswa tidak akan menjadi takut. Mungkin nanti juga akan sudah selesai. Seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya berceramah, seharusnya ibu kecewa dengan perbuatanmu. Seperti itu. Nah, kemudian hasilnya apa kira-kira? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, ketika posisi kontrol sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh. Nah, di sini akhirnya adanya apa? Ketergantungan. Kemudian apa yang ada di benak siswa? Salah satunya, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Kemudian siswa menjadi lemah, tidak mandiri. Kemudian tergantung pada guru. Karena selama ini akan merasa selalu dibantu oleh guru. Kemudian memantau, dan yang terakhir adalah manajer. Dan posisi yang paling baik sebagai seorang guru itu adalah manajer. Mengajukan pertanyaan, kemudian kita menanyakan, apa sih yang kita yakini? Kesalahanmu di mana? Nah, kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi sebagai posisi manajer di sini sangat cocok dalam melakukan sebuah restitusi. Sebentar. Oke, baik, seperti itu. Jadi itu tadi adalah 5 posisi manajer. 5 posisi kontrol. Maaf, sebentar. Oke, sebentar. Ya, ini. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan posisi kontrol apa? Guru yang membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol tersebut yang paling cocok, paling tepat dalam melakukan sebuah restitusi itu adalah posisi manajer. Nah, kemudian bagaimana sih Bu? Bagaimana sih caranya membuat atau melakukan sebuah restitusi? Kita di sini mengenalnya dengan istilah segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi? Bisa kita lihat di sini. Nah, segitiga restitusi adalah proses dialog antara guru, kemudian orang tua, agar mendapatkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia buat. Ada apa saja di sini? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika siswa salah, kita bisa melakukan menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Dengan menanyakan atau membicarakan. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kamu bukannya satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini kita mengembalikan dulu. Menstabilkan siswa, tidak langsung menunjuk tentang kesalahannya, tapi kita kembalikan dulu. Kita stabilkan dulu posisinya dia atau identitas dari siswa tersebut. Kemudian setelah stabil, baru kita tanyakan, memvalidasi. Nah, dari apa yang kamu lakukan tadi, kira-kira kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Atau dari apa yang kamu lakukan tadi, kira-kira apa yang sudah kamu langgar dari keyakinan kelas? Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini kita validasi tindakan yang salah dari siswa. Nah, kemudian setelah itu, baru kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita kesepakati? Kemudian dari kesalahan itu tadi, kira-kira kamu bisa melakukan hal apa? Kira-kira kamu bisa perbaiki dengan cara apa? Itu pada posisi yang terakhir, yaitu dengan menanyakan, keyakinan. Seperti ini. Nah, langkah-langkah restitusi.
Oke, baik. Di sini ada satu buah video, salah satu contoh keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu akan tahu, oh ternyata pada proses ini, pada siklus ini adalah menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan memvalidasi atau memvaliditas tentang kesalahan yang dia perbuat. Coba kita lihat. Tahapan dalam segitiga restitusi. Sakit ya? Kalau sakit antar pulang sama ibu. Nggak usah. Karena tidak semua, karena tidak semua teman sejawat itu setuju dengan apa yang kita lakukan. Lalu caranya bagaimana, Bu Dina? Kalau cara saya, biasanya saya melakukan sebuah aksi nyata. Melakukan aksi nyata, misalnya saya punya model seperti ini, model pembelajaran seperti ini. Tidak mungkin kita langsung, saya punya seperti ini. Tidak, tapi biasanya saya melakukan sebuah aksi, kemudian saya share, kemudian saya taruh di status. Teman-teman pasti nanti akan, oh kok lucu ya, pakai apa? Nah, seperti itu. Kalau semuanya kita langsung menggurui, aku punya seperti ini. Tidak semua orang bisa menerima seperti itu. Jadi kita buka dulu wawasannya dia dengan cara bagaimana? Dengan melihat aksi nyata kita dulu. Kalau kita sudah melakukan aksi nyata, sudah memberikan pengaruh-pengaruh positif yang bagus, teman-teman pasti akan meniru. Seperti itu. Oke, ada lagi. Perbanyak senyum Pak Budi. Oh, segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki. Betul, memperbaiki kesalahan berdasarkan pemikiran mereka, berdasarkan pilihan dari apa yang mereka yakini. Ya, baik, demikian. Yang dikasih contoh merasa senior nggak etis nyontoh anak muda. Bapak Ibu tidak ada senioritas dan junior ya, Bapak Ibu. Jika memang ada senior, ini edisi curcol ya Bapak Ibu. Jadi misalnya yang senior Bu, caranya bagaimana? Berikan aksi nyata Bapak Ibu, tunjukkan apa yang Bapak Ibu lakukan. Istilahnya pamer tapi demi kebaikan. Ketika kita sudah melakukan pamer dengan baik, pasti mereka akan ikut. Dan semakin aja, selama yang kita lakukan itu adalah hal-hal positif, tetap bergerak. Selama yang kita lakukan itu adalah untuk memperbaiki siswa, tetap bergerak. Seperti tadi ada yang penghukum, kita sebagai manajer tetap lakukan. Ya, siswa tidak pernah salah, yang salah gurunya. Oke. Siswa tidak pernah salah, yang salah gurunya. Ramah anak, tapi tidak ramah guru. Oke. Izin bertanya Bu Dina, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan atau kesepakatan kelas? Ayo, bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan, Ge. Ada yang mau mengulang lagi? Sudah dilakukan. Iya, sementara kesabaran guru ada batasnya. Apa yang harus dilakukan orang tua sudah dilibatkan. Oke. Sementara kesabaran guru. Oke, Bapak Ibu melibatkan orang tua kembali lagi. Kemarin saya sudah mencoba. Ternyata kita kembalikan ada beberapa hal alasan anak-anak melakukan sebuah kesalahan. Yang pertama, kita kembalikan lagi pada kebutuhan dasar. Saya pernah bertanya dan saya pernah memberikan PR kepada anak-anak. PR-nya sangat mudah sekali. Saya hanya tanyakan seperti ini. Siapa yang di rumah selalu makan bersama, selalu ngobrol dengan orang tua? Hanya beberapa anak yang mengacung. Kemudian saya tanyakan lagi. Kira-kira selama di rumah, apakah orang tua kalian pernah menanyakan PR? Apakah pernah menanyakan tentang sekolah? Ternyata sangat jarang sekali. Ternyata melibatkan orang tua itu sangat penting Bapak Ibu. Saya berikan PR kepada anak-anak. Bu Dina beri tugas selama 1 minggu ini, coba kalian lakukan sebuah perubahan. Perubahan seperti apa Bu Dina? Kalian lebih dekat dengan orang tua. Coba kalian setiap pulang sekolah, salaman, duduk, berbicara, bercerita tentang sekolah. Saya coba terapkan seperti itu untuk beberapa kelas. Dan ternyata ketika saya tanyakan bagaimana PR-nya Bu Dina, iya Bu Dina, orang tua saya sekarang lebih perhatian. Ternyata orang tua di rumah itu bukan berarti tidak ingin mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh anaknya. Tapi mereka merasa bahwa
anak-anak itu sudah aman-aman saja. Kenapa? Karena selama ini orang tua di rumah itu cenderung tertutup dengan siswa, cenderung tertutup dengan anak mereka, seperti itu. Jadi sangat baik sekali Bapak Ibu jika kita bisa melibatkan orang tua di sini, terutama dalam membicarakan hal-hal seperti itu, bisa kita lakukan budaya positif juga dengan merangkul para orang tua yang ada di rumah, supaya bisa memberikan budaya positif juga di rumah, sehingga budaya positif yang ada di rumah bisa dibawa ke sekolah, sehingga di dalam sekolah mereka bisa membuat sebuah budaya positif, dan akhirnya pembiasaan positif itu menjadi budaya positif di sekolah, seperti itu. Ada Ibu Lili, monggo Ibu Lili, lanjutkan. Bagaimana jika saya sudah pernah melakukan kelima itu, tapi anak tetap melakukan kesalahan lagi karena ini benar-benar terjadi di sekolah? Lakukan lagi, Bapak. Kesabaran guru itu tidak ada batasnya. Dan betul dalam kegiatan CGP ini banyak sekali perubahan yang saya lakukan selama ini. Seperti tadi, saya sebagai penghukum, saya sebagai seorang pemantau, di sini saya sudah banyak berubah. Kemudian hasilnya bagaimana Bu Dina, seperti yang saya ceritakan tadi. Karena itu sebuah aksi nyata yang sudah saya lakukan, makanya saya berani bercerita. Lakukan lagi Bapak Ibu, jangan sampai merasa lelah untuk bisa memperbaiki karakter dari siswa. Dan melibatkan orang tua lumayan sulit, terutama di wilayah pedesaan dan ekonomi di bawah. Bagi mereka urusan makan lebih penting. Ya, bisa dilakukan pendekatan juga Bapak Ibu, didatangi ke rumahnya, home visit, diceritakan seperti itu. Masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh kita. Bagaimana cara menjadikan teman sejawat? Oke. Bagaimana cara menjadi teman sejawat yang baik? Bapak Ibu, supaya mempunyai teman sejawat yang pro dengan kita, silakan pilih satu saja. Kita tidak perlu memilih terlalu banyak. Silakan pilih satu saja, kita ajak dia bergerak, kita ajak dia melakukan aksi nyata, kita berikan contoh-contoh. Ketika sudah seperti itu, kembali lagi ketika mereka melihat perubahan. Oke. Ya, ketika kita sudah melakukan sampai kesabaran salah deh. Ketika kita sudah melakukan sebuah perubahan, maka teman-teman itu akan melihat seperti itu ya. Ada siapa ini? Yes, penganut. Iya betul. Kita cari satu saja penganut. Nggak usah terlalu banyak. Yang penting kita bisa melakukan aksi nyata. Daerah pesisir, kaso. Daerah pesisir. Ya, Bapak Ibu, kalau daerah pesisir, seperti saya katakan tadi, murid kita itu multikultural. Siswanya itu berasal dari karakter yang berbeda-beda. Karakter di rumah seperti apa. Bagaimana kira-kira supaya bisa menyamakan itu? Kita dekati juga orang tuanya. Bapak Ibu kan punya grup WhatsApp, seperti itu. Bisa kita bantu di sana. Bapak Ibu, ya. Oke, Bapak Ibu, misalnya, Bapak Ibu, kita sharing tentang masalah parenting seperti itu. Kalau di pesisir dideketin dengan cara apa? Banyak cara Bu, kalau di pesisir. Di SMP saya juga multikultural, ada yang dari pesisir, ada yang dari kota timur. Yaitu kita kembalikan lagi bagaimana dari karakter dia, bagaimana keluarga dia, kita lihat dari situ. Pasrahkan semua. Oke, intinya harus tetap berpikir positif di segala hal dalam menghadapi siswa, betul sekali. Dan semua apa yang dilakukan oleh siswa itu pasti ada alasannya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Iya, baik. Bapak Ibu, untuk materi pada malam hari ini sudah jam 9. Oke, apapun kondisinya jangan berhenti berbuat. Selama masih ada action pasti ada peluang. Iya, baik. Terima kasih Pak Zainal. Monggo. Baik, Bapak Ibu, setelah melihat materi tadi, setelah melihat bagaimana merubah hukuman menjadi sebuah restitusi, bagaimana merubah sebuah penghargaan menjadi apresiasi, saya ingin ada Bapak, siapa di sini ya? Saya ingin satu, ada Pak Eko. Silakan Pak Eko. Kira-kira ke depannya setelah Bapak mengetahui hal-hal berikut, apa yang akan Pak Eko lakukan di sekolah? Monggo Pak Eko. Ya, ada Pak Eko.
Ya, silakan Pak Eko. Kira-kira sudah tahu, oh ternyata posisi kontrol saya tadi sebagai ini. Kira-kira ke depannya saya ingin seperti apa? Monggo Pak Eko. Oke, sekarang saya coba ini aja dulu deh. Ada Bapak saya di sini. Ada Bapak Moharyadi. Monggo Pak Moharyadi. Selamat malam Pak Moharyadi. Oke, kalau Pak Moharyadi nggak. Ada Pak Hafiz aja deh. Saya mau Pak Hafiz. Coba Pak Hafiz, kira-kira Pak Hafiz. Baik, Monggo Bu Pak Dina. Hafiz. Iya. Setelah tadi materi tadi ya, kita banyak bahas tuntas masalah restitusi, masalah keyakinan kelas, hukuman, penghargaan. Kira-kira nanti setelah dari kegiatan BIMTEK ini ke depannya Pak Hafiz mau seperti apa? Atau apa yang sudah Pak Hafiz yakini? Oke, terima kasih Bu Dina atas waktunya yang diberikan kepada saya. Dari materi yang sudah dijelaskan oleh Bu Dina mulai tadi tentang restitusi yang sudah dijelaskan secara panjang lebar, mungkin untuk penerapan di sekolah setelah berdasarkan dari chat dari teman-teman semua, guru semua, ternyata di situ banyak sekali permasalahan atau bahkan mungkin solusi Bu Dina yang sekiranya nantinya bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Secara teori memang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dina, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa secara dipraktek di sekolah mungkin masih ada masalah-masalah baru, entah itu dari wali murid yang kurang pro dengan kita, atau mungkin ada wali murid yang kurang setuju dengan pemberian solusi dari kita, entah itu terkait dengan keadaan siswa itu sendiri ataupun lain-lainnya. Yang jelas secara teori dan praktek sedikit banyak pasti ada miss lah, walaupun cuma sedikit. Yang penting dari guru, kita sebagai guru harus mencari solusi yang sebijak mungkin dengan hasilnya nanti tujuan akhirnya adalah siswa akan menjadi lebih baik ke depannya. Begitu Bu Dina. Oke, kira-kira Pak Hafiz, kalau selama ini Pak Hafiz sebagai posisi kontrol apa? Kalau guru olahraga biasanya? Kalau saya mungkin kalau menurut saya manajer Bu Dina. Penghukum juga pernah, sebagai pemantau juga pernah. Sepertinya 5-5-nya sudah pernah dilaksanakan semua Bu Dina. Kira-kira gitu. Yang ingin diperbaiki setelah ini bagaimana Pak? Mungkin lebih mendalami ke psikologi anak, mungkin begitu Bu Dina. Iya betul sekali. Ya, lebih banyak mendekati mungkin siswa. Yang mereka membuat kesalahan itu apa, sehingga kita dalam mengambil keputusan, memberikan solusi, punya dasar. Tidak semena-mena mengambil keputusan, kamu harus seperti ini, enggak. Jadi berdasarkan cerita dari anak tersebut, kita akhirnya bisa mengambil keputusan. Begitu Bu Dina. Oke, baik. Terima kasih Pak Hafiz. Sama-sama. Mungkin ada lagi? Oke. Iya. Ada lagi? Ada Ibu Muyati. Ada Ibu Muyati. Coba. Ibu Muyati, kira-kira apa yang sudah diyakini dari kegiatan tadi, Ibu? Ya, saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek Dina. Saya sambil mendengarkan, sambil ngomong cucu di sini kalau sudah malam. Ini saya mendengar tentang restitusi. Begini, tadi saya mengamati tentang kesalahan-kesalahan. Misalnya kesalahannya tentang ini terjadi di sekolah kami, sekolah saya. Iya. Kebiasaan yang tentang adat, kebiasaan di daerah itu. Jadi anak itu masih sekolah dan tidak ada masalah sebenarnya sama anak itu. Tetapi karena kebiasaan dia tunangan,
di saat tunangan belum selesai dinikahkan siri. Itu yang saya bingung. Jadi bagaimana caranya? Sudah saya dudukkan siswanya, sudah saya ajak omong-omong, terus langkahnya bagaimana kalau seperti itu? Karena di desa itu banyak maksudnya anak-anak itu tunangan akhirnya dinikahkan siri dalam suasana masih sekolah. Saya bingung, Dek Dina, bagaimana cara mengadakan segitiga restitusi itu, bagaimana caranya? Harus menjelaskan, mencari langkah terbaik agar wali murid juga menerima dan agar tetap terlaksana sekolah dan tidak berhenti. Itu yang terjadi di daerah kami. Ini betul-betul terjadi. Saya kira itu yang perlu saya tanyakan. Mungkin ada penyelesaian di sini, ada arahan, ada masukan bagi kami yang di daerah pinggiran. pedesaan ya, Bu. Kalau di kota itu memang kesalahannya nakal-nakal seperti itu. Kalau di kami udah biasa, kalau nakal-nakal seperti itu kita bisa selesaikan. Yang ini saya masih sulit. Masih sulit saya agar wali murid tidak tersinggung dan anaknya tetap masih mau sekolah dan bisa melanjutkan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Itu bagaimana, Dina? Baik, saya kira itu saja. Iya, baik, terima kasih. Dilema etika, iya betul sekali, Bapak Ibu. Seperti saya jelaskan tadi bahwa masyarakat kita itu multikultural dengan background yang berbeda-beda. Kira-kira bagaimana, Bu Dina, solusinya? Kita bisa melakukan parenting, kita bisa memberikan motivasi juga kepada orang tua, ya. Kemudian dinikahkan siri, Bu Dina. Nah, Bapak Ibu, ketika siswa itu berada di sekolah, itu berarti menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya. Tapi kalau untuk ketika sudah keluarga memiliki keyakinan tentang seperti itu sudah di luar kapasitas kita. Tapi kita bisa melakukan sebuah parenting, kita berikan pembinaan kepada orang tua, kemudian kita jelaskan bahwa setiap anak itu juga memiliki hak untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Seperti itu. Nggak mungkin, Bu Dina, kalau anak pedesaan itu seorang cewek sudah jadi istri, seperti itu. Kerjanya nanti di dapur. Mengapa seperti itu? Kita kembalikan lagi, pendidikan orang tua itu berbeda-beda. Maka kita bisa melakukan parenting, kita jelaskan kepada orang tua. Tidak semudah itu, Mbak Yusul. Iya, baik. Kita jelaskan kepada orang tua, Bapak ada program dari pendidikan pemerintah, ada tentang beasiswa. Mungkin mereka melakukan seperti itu karena dari faktor ekonomi. Kembali lagi, kita lakukan juga. Kira-kira mereka melakukan hal itu karena apa? Burung pas apa saja Anda. Ya, kita berikan parenting bagaimana seorang anak yang ketika dinikahkan lebih muda itu kesiapannya seperti apa, kita jelaskan. Karena tidak semua orang tua tahu itu. Memang betul, Bu, tidak bisa secara langsung step by step, ya. Kemudian juga kita akan sedikit terbentur bahwa tidak ada sebuah peraturan. Naudzubillah min dzalik, misalnya ada sebuah kesalahan ketika mereka sudah dinikahkan siri, kemudian mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan apa yang saya dapat setelah saya mengikuti BIMTEK online kemarin. Terima kasih buat para penyaji materi. Alhamdulillah banyak sekali yang bisa saya dapat, terutama masalah restitusi. Yang awalnya mungkin bagi saya cukup dengan konsekuensi, ternyata ada budaya positif yang lain yang mungkin lebih tinggi levelnya untuk dilakukan di sekolah, yaitu restitusi itu tadi. Tapi membangun intrinsik dari siswa itu memang tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi bukan tidak mungkin. Kita harus bisa terus mengupayakan agar siswa kita, anak didik kita bisa menemukan faktor intrinsiknya. Kemudian apa lagi ya? Keyakinan kelas. Alhamdulillah kalau keyakinan kelas, kita khususnya saya sudah melakukan itu di kelas. Jadi membuat peraturan kelas itu bukan hanya dari wali kelasnya yang membuat, tapi kita buat itu berdasarkan kesepakatan semua
siswa yang ada di kelas. Tapi mungkin kalau disuruh mendokumentasikan seperti yang dijelaskan kemarin pada waktu BIMTEK sih ya tidak seperti itu, karena kita tidak mendokumentasikan itu, tapi hasilnya memang ada di kelas dan sudah disepakati. Kalau memang mungkin nanti beberapa saat setelah keyakinan kelas itu ada, kemudian ada beberapa yang perlu diperbaiki atau ada beberapa yang dilanggar oleh penghuni kelas, jadi mungkin itu yang juga akan menjadi catatan agar dibuat kesepakatan kelas yang baru. Terima kasih. Mudah-mudahan akan ada lagi BIMTEK yang lebih menarik yang bisa membuat kami bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya telah disadarkan tentang bagaimana menjaga perasaan orang lain dan bagaimana efek dari perbuatan saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah refleksi dan rencana tindak lanjut setelah kegiatan diseminasi yang saya lakukan. Refleksi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru yang telah saya dapatkan setelah mempelajari budaya positif, yaitu mengerti betapa pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa. Motivasi intrinsik merupakan modal utama dalam mewujudkan budaya positif. Melalui motivasi intrinsik, maka long life education dapat terlaksana dengan baik. Ketika seorang siswa sudah memiliki motivasi intrinsik, diperkuat dengan adanya kesadaran tentang keyakinan kelas, maka budaya positif sekolah akan semakin mudah terwujud. Lalu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan yang muncul selama sesi ini, saya merasa sangat puas awalnya ketika bisa membuat siswa merasa bersalah, bisa melakukan intervensi atas kesalahan yang dilakukan siswa, namun apa yang saya lakukan tersebut tanpa ada solusi. Setelah saya mengikuti sesi ini, saya merasa bersalah dan ingin memperbaiki diri ke depannya menjadi seorang manajer yang baik dalam menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Lalu peran Amung seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Amung yang telah saya lakukan dan telah saya terapkan yaitu peran sebagai manajer. Dan setelah ini, meskipun saya telah melakukan peran sebagai seorang manajer, saya ingin semakin mengembangkan peran saya sebagai manajer yang lebih baik lagi bagi siswa. Lalu rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama, saya akan menjadi manajer yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa secara maksimal dan memberikan pembuktian kepada siswa bahwa ketika mereka memiliki motivasi intrinsik yang baik, maka kedepannya akan menjadi lebih mudah tanpa adanya rasa takut maupun kekhawatiran. Yang kedua, saya akan semakin mendengungkan restitusi sebagai bentuk penyelesaian masalah yang paling tepat di lingkungan sekolah. Yang ketiga, saya mencoba membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa dan juga sekolah. Terima kasih.